Alhamdulillah wa syukurillah, di penghujung Ramadan ini kita masih diberi Allah karunia untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti disampaikan oleh MC tadi, malam ini masih abu-abu. Apakah 29? Yang jelasnya ya 29 ya. Sorry. Apakah ini yang terakhir atau sebelum yang terakhir? Ya. Tapi yang pasti bahwa ini adalah akhir-akhir Ramadan. Ulama kita berkata bahwa ada dua malam di Ramadan itu yang pahalanya luar biasa. Yang pertama malam Lailatul Qadar, jelas ya. Khairun min alfi syahr tentu. Yang kedua adalah malam terakhir Ramadan. Kenapa malam terakhir? Kalau Lailatul Qadar kita sudah tahu, itu lumrah. Tapi malam terakhir, kata ulama kita, disitulah dibagikan amal perbuatan kita. Yauma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pada hari itu diberikan amal padanya atau pahala kepada orang yang sabar, termasuk kita yang sampai ujung. Yang kedua, termasuk malam Lailatul Ghufran, malam di mana diampunkannya semua dosa-dosa kita. Jadi sungguh berbahagia orang yang masih menghidupkan layali Ramadan di akhir-akhir Ramadan, dan sungguh merugi orang yang menghabiskan malam Ramadannya bukan di masjid. Karena ada beberapa tempat saya lewati luar biasa, warkop itu penuh. Betul ya. Ada teman kemarin itu curhat di acara buka puasa, kebetulan beliau yang ceramah, itu curhatnya begitu. Kenapa kok di Ramadan yang paling penuh itu adalah warkop? Ya mungkin salahnya kenapa warkop dibuka. Kalau ditutup mungkin pada lari ke masjid gitu ya. Tapi Bapak Ibu, bahwa kita bersyukur rahmat Allah itu diturunkan tidak kepada semua orang. Karena kita tahu bahwa rahmat itu Allah punya 100 rahmat. Inna lillahi mi'ati rahmatin, Allah itu punya 100 rahmat. Satu yang diturunkan ke bumi, 99-nya itu disimpan di surga. Satu inilah yang kita bagi-bagi. Mau beriman mau tidak beriman, satu ini dibagi-bagi. Meski demikian, kata ulama kita, rahmat yang satu ini itu terbagi dua. Ada rahmat yang umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum itulah yang kita bagi-bagi tadi, termasuk kepada binatang, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi yang satu ini, yang rahmat khusus, itu spesial diturunkan kepada kita yang beriman dan yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, banyak sekali rahmat Allah yang khusus itu. Karena waktu terbatas hanya ingin menyinggung 3 saja. Yang pertama, rahmat hidayat. Karena tidak semua orang itu dapat hidayat. Salah satu rahmat hidayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melafatkannya kalimat la ilaha illallah.
Kenapa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah dalam hadis disebutkan miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi kita yang hadir di sini, alhamdulillah, kunci kita sudah pegang. Satu kesyukuran bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah dalam hidupnya berucap la ilaha illallah masuk surga. Di hadis lain disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir lafadznya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ada ponakan saya itu terlibat dialog dengan temannya, kebetulan dia kuliah di Jerman. Teman yang dialognya itu tentu non muslim. Nah, dia sampaikan seperti tadi. Kalau begitu, saya mau tanya kok, kamu melafatkan itu karena kamu dilahirkan dari perut rahim ibu yang muslimah. Saya tidak pernah melafatkan itu karena memang saya terlahir dari perut rahim ibu yang non muslimah. Sekarang saya tanya, siapa yang menentukan saya lahir dari perut yang mana? Saya kah atau Tuhan? Kalau Tuhan yang menentukan itu berarti tidak fair. Di akhirat nanti saya akan tuntut Tuhanmu. Ponakan saya menelpon, Om, saya ada dialog, tapi saya tidak tahu apa jawabannya. Saya bilang, Salamu, kenapa kau buka itu? Nah, itu rahasia kita. Tapi jawabannya sederhana. Apa itu? Sampaikan pada dia bahwa apakah semua yang terlahir dari perut ibu yang muslimah itu berucap la ilaha illallah? Tidak. Ada yang awalnya berucap tapi dalam perjalanannya dia pindah agama. Berarti hidayahnya dicabut. Pada saat yang sama ada orang yang terlahir dari perut rahim ibu yang non muslim tapi dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Contoh, sampaikan, saya bilang contohnya. Ada seorang filosof Jerman namanya Murat Holtmann. Beliau ini adalah penulis luar biasa produknya. Produktif sekali menulis. Tapi tulisannya semua menjelekkan Islam. Tidak ada benarnya Islam. Setiap dia menulis di surat kabar Jerman, pasti yang muncul adalah menyudutkan Islam. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika beliau diutus sebagai dubes di Aljazair, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Dia sering dengar, tertarik. Kemudian iseng-iseng dia baca terjemahannya. Semakin dia baca, semakin dia lihat, ini luar biasa isinya ini. Tidak seperti yang saya bayangkan. Ajaran yang disampaikan itu tidak pernah saya baca di kitab lain. Dari situ kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Hidayah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita bersyukur sekali bahwa kita terlahir dari perut rahim ibu yang muslimah. Bisa dibayangkan kalau kita terlahir bukan dari muslim, kira-kira kita bisa bersyahadat atau tidak? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, rahmat itu adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi bersabda, ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Apa maksudnya? Bahwa kita tidak pernah meminta diutus Rasulullah, tapi didatangkan kepada kita, maka disebut dengan hadiah. Rahmat, Rasul pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus menjadi rahmat untuk semuanya, bukan hanya umat Islam. Bahkan kepada binatang, Nabi diutus sebagai rahmat. Nabi Isa dalam Al-Quran juga disebut sebagai rahmat.
walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Dalam surah Maryam ayat 21. Nabi Isa itu diciptakan supaya menjadi tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan minna, dan rahmat dariku. Jadi rahmat. Tapi rahmatnya Nabi Isa beda dengan rahmatnya Rasulullah. Rahmat Nabi Isa itu terbatas, hanya bagi Bani Israel dan kemudian hanya di dunia. Jadi kalau disebut juru selamat, mohon maaf itu keliru. Yang juru selamat itu Rasulullah. Apa buktinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi syafaat buat kita di akhirat kelak. Ketika nanti semua dibangkitkan, mencari siapa yang bisa menolong, datang ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi. Datang ke Nabi yang lain, Nabi Nuh, katakan nafsi nafsi. Datang ke Nabi Musa, nafsi nafsi. Datang ke Nabi Isa juga mengatakan nafsi nafsi. Tapi Nabi Isa lah yang menunjukkan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Datanglah semua kita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fa'asjudu tahta ras." Aku kemudian segera bersujud. Datang kemudian suara mengatakan, "Irfa' ra'sak ya Muhammad." Angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian Allah berfirman, "Is'al tu'ti." Mintalah engkau akan diberi. Wasfa' tusfa'. Minta syafaatlah, engkau akan diberikan syafaat. Pada saat itu Rasul selalu mencari semua, mana umatku, dan kemudian diberi syafaat. Jadi kalau yang ada julukan juru selamat, mestinya Rasulullah SAW. Kenapa? Yang dicari nanti kita. Bahkan di dalam hadis disebutkan sudah ada beberapa umatnya yang sudah jelas-jelas masuk neraka, tapi kemudian ditarik oleh Rasulullah, dipindahkan ke surga. Siapa itu? Umat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Al-Quran. Kalau kalimat la ilaha illallah bisa memasukkan kita surga, rahmat dari Allah. Kalau Nabi bisa memasukkan kita ke surga, bahkan mengeluarkan dari neraka, itu rahmat dari Allah. Apakah Al-Quran juga bisa memasukkan kita surga? Bisa. Rasulullah menjamin itu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat buat kita. Apa artinya syafaat? Dialah yang mendorong kita masuk surga. Maka kenapa kita dianjurkan membaca Al-Quran? Karena bukan hanya hidayat yang kita dapat, tapi juga jaminan masuk surga. Karena itu Bapak Ibu, dari tiga tadi tentu ada syarat dan ketentuannya. Ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Lafaz kalimat la ilaha illallah tidak ada gunanya kalau kita tidak lafazkan terus menerus. Maka kita dituntut untuk melafazkannya. Apa kata Rasulullah? Afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa itu kita diminta untuk sering mengucapkan? Supaya ketika di akhir hidup kita mudah untuk melafadzkannya. Mungkin biasa kita lihat orang sakarat, susah sekali sudah dibisiki baca la ilaha illallah, susah sekali. Dibisik dari kiri susah, dibisik dari kanan susah, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dia jarang sekali melafadzkan la ilaha illallah. Mungkin pada saat dijak kabul saja dia lafadzkan itu, selain itu tidak pernah, dia lupakan. Maka ketika di akhir hayatnya dilupakan juga oleh kalimat la ilaha illallah. Karena itu dawamkan zikir la ilaha illallah. Begitu pula Rasulullah. Apakah otomatis Rasulullah akan menjadi sahabat buat kita? Belum tentu. Betul kita umatnya, tapi jangan sampai kita masuk dalam kategori orang bakhil. Kata Rasulullah,
orang yang paling kikir adalah ketika disebut namaku tidak mengucapkan salawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa susah sekali salawat? Itu karena kita belum tahu apa faedahnya. Faedahnya luar biasa. Di dunia saja disebutkan man shalla alayya sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepadaku, Allah akan membalikkan salawatnya 10 kali lipat. Itu di dunia. Di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menari untuk kita sama-sama dengannya. Kenapa? Karena kita mendawamkan. Yang ketiga tentu Al-Quran. Al-Quran nanti disebut Al-Quran kalau dia dibaca. Kalau dia tidak dibaca, bukan Al-Quran, kertas namanya. Maka dari itu dibaca. Namanya saja Iqra, baca. Al-Quran dia akan menjadi syafaat kalau dia dibaca. Kalau dia disimpan di dashboard mobil, tidak menjadi jimat. Mohon maaf, ada orang yang keliru, dijadikan Al-Quran itu jimat. Jimat Al-Quran kalau dia dibaca. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.